Perkenalkan, nama saya Christian Rambitan, dan saat ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi satu mata kuliah Sistem Transmisi Daya, dan materi atau jurnal ini berjudul Reposisi dan Penggantian Menara Transmisi 150 kV di kawasan Kelapa Gading, Pulau Gadung. Nah, jadi jurnal ini atau materi ini ditulis oleh dua orang yang bernama Juara Mangapul Tambunan dan juga ditulis oleh Heri Mulyono. Mereka dari Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta. Nah, dalam penyaluran tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit ke beban atau konsumen, di mana jaraknya cukup jauh, maka dilakukan dilewatkan oleh saluran transmisi. Nah, saluran transmisi yang umumnya digunakan berdasarkan konstruksi adalah tipe lattice dan steel pole. Nah, saluran transmisi ini memiliki batas aman terhadap proyek lain yang ada di sekitar sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, saluran transmisi udara menggunakan konstruksi jenis TACSR atau Thermal Aluminium Conductor Steel Reinforced yang memiliki keamanan kerja dengan suhu sampai 1500 Celcius. Nah, berdasarkan perhitungan pada saat jarak spam 112 meter dan dengan suhu 1500 Celcius, andongan maksimumnya bernilai 9,40 meter. Nah, pada saat jarak 173 meter dengan suhu 1500 Celcius, andongan maksimumnya 7,8 meter. Nah, pada saat jarak 233 meter dengan suhu 1500 meter, andongan maksimumnya adalah 10,58 meter. Nah, keadaan suhu dan panjang spam mempengaruhi nilai andongan. Semakin besar suhu dan panjang span, maka nilai andongan akan semakin besar. Nah, pembangunan jalan tol 6 ruas di Jakarta sedang giat dilaksanakan. Pembangunannya akan dilakukan di kawasan Kelapa Gading, Pulau Gadung, yang sebagian jalur jalan tol tersebut lintas berpotongan atau crossing dengan jaringan transmisi PLN 150 kV. Nah, di titik perpotongan tersebut, jarak antara kawat konduktor dengan jalan tol atau clearance tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, tower PLN tentunya di seksi tersebut perlu direlokasi atau ditambah ketinggiannya agar kawat konduktor yang menghubungkan tower tersebut memenuhi persyaratan standar. Oleh sebab itu, masalah relokasi tower dan peninggian clearance tersebut perlu dikaji untuk mendapat solusi terbaik. Nah, tujuan dari jurnal ini kita akan membahas bagaimana manfaat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penanganan masalah pada tower transmisi yang terdampak pembangunan jalan tol dan mengetahui nilai andongan pada tower transmisi. Nah, penelitian ini dapat berupa studi literatur berdasarkan pedoman penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengimplementasikan sebuah metode yang digunakan untuk melakukan
penanganan masalah tower yang terdampak tol dan peninggian clearance. Nah, jarak antar kawat. Nah, jarak antar kawat konduktor dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama dalam hal mekanis dari kawat konduktor. Bahan material yang diameter konduktor harus diperhatikan dalam perhitungan, karena untuk konduktor yang kecil, khususnya yang terbuat dari aluminium, memiliki berat yang lebih ringan, sehingga jika terdapat tekanan angin akan lebih mengayun secara vertikal dibandingkan dengan konduktor yang luas penampang yang lebih besar. Nah, dengan bahan yang lebih berat, biasanya konduktor akan mengayun secara sinkron dan dengan angin. Tetapi untuk span yang panjang dan kawat yang kecil, ada kemungkinan konduktor mengayun dengan tidak sinkron. Nah, ukuran konduktor serta andongan maksimum pada titik tengah span adalah faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan jarak antar kawat dan konduktor. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, lokasi penelitian di PT Indopower Internasional. Nah, observasi lapangan dilakukan selama 4 bulan, mulai dari 4 Februari sampai dengan 31 Mei 2019. Nah, penelitian ini bertujuan menangani masalah untuk penggantian tower transmisi 150 kV yang terdapat dua variabel, yaitu variabel independen, merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan. Pada penelitian kali ini, variabel independennya terkait pembangunan jalan tol yang melintasi atau right of way. Nah, melalui saluran udara tegangan tinggi 150 kV, dan variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi untuk menjadi akibat perubahan. Pada penelitian kali ini, variabel dependentnya yaitu jarak clearance antar permukaan jalan tol dengan saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Nah, dari hasil pembahasan data karakteristik kawat penghantar, adapun beberapa data yang telah didapat. Jadi merek kabel yang akan digunakan yaitu tipe TACSR yang berdiameter 28,50 mm dengan luas penampang 410 mm kuadrat dengan berat kawat 1,6 kg per meter dengan jarak rata-rata span 300 meter dengan koefisien ekspansi linear 2 kali 10 pangkat 6, koefisien elastis konduktor 6.300 kg per meter per milimeter kuadrat. Faktor keamanannya 2,5 untuk tegangan maksimum, dan untuk temperatur maksimum 1500 Celcius. Untuk minimumnya 200 Celcius, untuk sehari-hari 150 Celcius. Nah, untuk tegangan tarik kerja maksimum 13.878 kg. Nah, untuk
kondisi lokasi terdampak jalan tol, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Oke, ini untuk lokasi yang terdampak jalan tol. Oke, untuk lokasi pertama pada tower T8, T18 dan T19, untuk koordinat GPS T18 dan T19, batas-batas tapak tower untuk tower T18 pada bagian utara itu ada bangunan, timur bangunan, selatan pagar halaman, barat bangunan. Nah, untuk tower T19 pada bagian utara jalan raya. Nah, pada bagian timur itu rumah penduduk dan selatan rumah penduduk juga. Pada barat juga rumah penduduk. Nah, untuk lokasi 2, kondisi lokasi 2, untuk tower TEA1 dan TEA2, koordinat GPS-nya EA1 dan EA2 di situ. Batas-batas tapak towernya untuk tower TEA1 di sebelah utara itu jalur hijau, timur GI Astra, selatan tanah kosong, barat jalan masuk. Nah, untuk tower TEA2 pada bagian utara perumahan, timur jalan, selatan jalan, pada sebelah barat perumahan. Nah, itu untuk lokasi 2. Nah, sekarang kita masuk pada lokasi 3 untuk tower di depan GI Pegangsaan. Nah, titik koordinat GPS-nya T3PKR, batas-batas tapak tower pada GI Pegangsaan. Untuk sebelah utara, sebelah utara, timur, selatan, dan barat GI Pegangsaan. Nah, untuk kondisi lokasi 4, 3 tower di antara pier P935 dan P936. Untuk titik koordinat GPS-nya, batas-batas tapak tower dikelilingi oleh rumah penduduk dari semua arah. Nah, oke. Pada saat ini kita masuk pada bagaimana cara menangani masalah clearance-nya ini. Nah, untuk pada lokasi yang pertama, ya, clearance di atas pier P92 sampai P93. Yang pertama itu kita harus mempertahankan tower exiting T18 dan T19. Yang kedua, kita harus membangun dua tower sisipan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan yang ketiga, kita harus mengangkat konduktor dari T18 dan T19 melalui tower sisipan. Nah, yang keempat, kita harus menempatkan tower sisipan sedekat-dekatnya dengan jalan tol, sehingga pembebasan lahan atau tanah dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan pembebasan tanah dan yang akan dibebaskan untuk jalan tol dan tower berasal dari pemilik yang sama, tidak berbeda. Nah, selain itu, semakin dekat letak tower dengan jalan tol, semakin hemat tinggi tower sisipan yang diperlukan. Nah, tipe tower sisipan adalah rangka baja dengan tinggi masing-masing 71 meter dan 74 meter. Nah, pada lokasi yang kedua, clearance konduktor antara TEA1 dan TEA2
bentangan kawat konduktor GI antara GI pegangsaan dengan GI Pangeran Karang menyebabkan konduktor terletak di bawah jalan tol. Nah, implementasi penanganannya kita harus yang pertama mempertahankan tower exiting TEA1 dan TEA2. Nah, yang kedua, kita harus membangun satu tower sisipan dengan tipe steel pull spesial plus 21 atau TEA2 sehingga jarak clearance konduktor memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu kita harus memasang konduktor dari A2 sampai A4 ke tower A1 melalui tower sisipan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk lokasi 2 yang terakhir, jenis tower adalah struktur rangka baja ramping atau slim lattice tower. Nah, untuk lokasi yang ketiga, clearance tower di GI Pegangsaan terdapat 3 buah tower di lokasi ini. Nah, berada dalam jarak masing-masing yaitu satu tower atau T3 PKR. Jaraknya kurang lebih 7 meter. Nah, yang kedua, 2 tower berimpit berada pada jarak 36 meter dan 61 meter dari pier P932. Nah, yang ketiga itu clearance konduktor T3 PKR tidak memenuhi syarat. Nah, dengan permasalahan ini, kawat konduktor di salah satu tower yang terdekat perlu dijauhkan dari area jalan tol. Nah, cara penanganan clearance ini adalah mempertahankan ketiga-tiga tower exiting yaitu dan memindahkan konduktor ke salah satu sisi lainnya pada tower T3 PKR di mana arm telah tersedia. Nah, dan untuk lokasi 4 posisi tower di antaranya pier P9.35 dan P9.36. 3 tower di lokasi ini berada di dalam trace jalan tol sehingga harus dibongkar. Penyelesaian masalah di lokasi ini yaitu dengan kita membongkar 3 tower exiting yaitu tower TAC2 dan tower TAC3 dan kita membangun satu buah tower tambahan yaitu TN2 di sebelah barat T3 dengan radius 50 meter memasang kawat konduktor melalui ketiga tower pengganti tersebut. Nah, sebagai pengaruh dari pergeseran lokasi tower, maka di sekitar pier P9.41 dan P9.42 perlu dibangun tower tambahan dan menonaktifkan tower TAC2 exiting. Nah, tujuannya untuk memenuhi syarat sudut tarikan kawat konduktor. Nah, oke. Sekian materi yang kita bahas. Terima kasih.